Kemudian datanglah imam ke rumah. Assalamualaikum, kata imam. Jawablah suaminya tadi, Waalaikumsalam, silakan imam. Masuk imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam bahagia pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berada di awal bulan Syawal, dan dalam kesempatan video singkat ini saya juga ingin menyampaikan satu cerita yang pernah saya baca dalam Facebook yang bernama Dr. Winay Dahlan. Dan juga cerita ini diceritakan oleh seorang imam asal benua Afrika, dan cerita ini berasal dari bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, dan insyaallah saya juga akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Pemirsa yang bahagia sekalian, jadi ceritakan ada sebuah perlantikan yang berada di sebuah desa. Perlantikan tersebut adalah perlantikan seorang imam, seorang yang menghafal 30 juz, kemudian mengamalkan ilmu agama dan mendalami beberapa cabang ilmu agama, dan juga maklum atau mengetahui beberapa bahasa daerah tersebut. Dalam perlantikan tersebut, Badan Kenaziran Masjid juga setuju dan bersenang dengan perlantikan tersebut. Kemudian masyarakat sekitarnya juga ikut bersenang karena kedatangan imam baru. Dengan senangnya masyarakat sekitar, inginlah masyarakat itu undang seorang imam untuk datang ke rumahnya dan makan supaya mengambil barakah dari seorang imam yang barusan dilantik menjadi imam tetap di masjid dan di desa tersebut. Tiba suatu hari, sang imam diundang oleh masyarakat sekitarnya untuk ke rumah masing-masing. Kemudian sang imam juga menerima undangan tersebut, dan datanglah seorang imam sesuai dengan jadwal waktu undangannya. Tiba sampai di rumah, sang imam tadi pun juga kasih salam. Assalamualaikum, kata imam. Jawab ahli bait, Waalaikumsalam. Ya, masuk imam, silakan masuk. Setelah imam masuk ke dalam rumahnya, kemudian duduk bersama dan disediakan makanan, minuman, semuanya. Kemudian makanlah sang imam tadi sampai selesai. Setelah selesai, imam tadi permisi untuk pulang ke rumahnya, dan ahli bait juga silakan imam kalau mau pulang, ya tak apa-apa. Habis itu imam langsung pulang serta seraya berdoa kepada ahli bait agar selalu sehat walafiat. Setelah berpulang atau pulanglah imam dari rumah ahli bait tadi, setelah beberapa saat ahli bait sedang membersihkan rumahnya, kemudian memberesin acara yang dibuat tadi karena agak berserakan. Kemudian teringatlah sang istri dari ahli bait tadi, teringat dia bahwa ada satu ikatan uang yang jumlahnya sangat banyak, dan seikatan uang itu terletak di meja dekat tempat makan imam tersebut tadi. Setelah sang istri pergi ke meja tersebut, kemudian mencarinya, tiba uangnya sudah tidak di meja itu lagi. Kemudian istrinya
membolak-balik mencarinya, entah salah letak dia, cari, tidak ketemu juga atau tidak jumpa juga uang tersebut. Kemudian sang istri bertanyalah sama suami karena herannya, uang itu kok bisa tiada, kok bisa gak ada di atas meja, padahal saya letak di situ tadi. Dia bertanyalah sama suaminya, "Bang, tadi abang nampak uang saya yang saya taruh di meja itu dekat tempat makan imam itu." Langsung abangnya, suaminya menjawab, "Enggak tahu abang, entah adik salah letaknya," kata sang suaminya. Mereka berdua mencari, bolak-balik mencari di dapur, mencari di kamar, mencari di ruang tamu, tidak ketemu juga uang itu. Entah istri sang suami tadi, istri ahli bait tadi salah letaknya, mereka mencari seluruh di sekitar rumahnya, tidak jumpa juga uang tersebut, satu ikatan uang yang banyak jumlahnya tadi. Lalu mereka teliti, mereka duduk tanya, mereka juga sepakat, ini di mana rupanya uang kita. Mereka teliti. Jadi yang datang ke rumah kita untuk hari ini memang sang imam tadi yang datang, kata si abangnya. Ya betul juga, kata istrinya. Ya, cuman imam yang datang. Kemudian hasil penelitian mereka mencurigakan uang itu hilang karena diambil oleh sang imam tadi. Hasil teliti mereka mencurigakan bahwa imam itulah yang mencuri uang mereka, karena yang masuk ke rumah mereka tidak ada orang lain kecuali imam, dan tak mungkin anak bayinya yang masih dalam buai itu mengambil uang seikatan yang ada di meja tersebut. Dari mereka curiga sama sang imam tadi. Mereka walaupun marah dengan imam dan masih ada rasa curiga terhadap imam, tapi mereka tetap menjaga marwah imam karena barusan dilantik di desa mereka. Mereka juga tetap menjaga marwah imam. Mereka tidak mau menceritakan kepada orang, mereka simpan untuk sebagai secret, sebagai rahasia untuk mereka berdua. Lalu kalau mereka berjumpa dengan imam, mereka tak mau berbicara, mereka lari-lari dari imam, berpapasan dengan imam. Imam senyum, mereka tidak mau balas senyum imam, karena rasa curiga mereka masih ada, cuman tidak kasih tahu sama orang-orang di sekitarnya. Masa berlalu 1 tahun, tibalah masuk Ramadan. Masa berlalu 1 tahun, mereka tidak ngomong, tidak mau senyum pada imam karena masih ada rasa ragu, rasa curiga terhadap imam tadi. Sampailah masuk Ramadan, mereka seperti biasa di masyarakat tersebut mengundang imam untuk berbuka atau bukber bersama di rumah masing-masing. Sampailah tiba hari, kebetulan mereka mengundang imam datang ke rumahnya untuk bukber. Kali yang kedua kalinya berbuka bersama dengan tujuan mereka ingin mereka bertanya selama apa yang mereka curigakan terhadap imam tadi. Imam pun juga menerima undangan tersebut dan datanglah sesuai dengan jadwal biasa. Undangan tersebut di waktu maghrib menjelang berbuka. Kemudian datanglah imam ke rumah. Assalamualaikum, kata imam. Jawablah suaminya tadi, Waalaikumsalam, silakan imam. Masuk imam. Setelah masuk imam, duduk imam. Makanlah, buka setelah azan, buka bersama, makan, habis makan minum apa semuanya. Seorang suami tadi dengan kecurigaannya itu langsung dia bertanya pada sang imam. Katanya, imam, saya mau tanya sama imam nih. Kata imam, apa? Saya mau bertanya sama imam, apakah imam tidak curiga dengan kelakuan kami
selama setahun ini terhadap imam. Imam bilang, ya saya memang tahu itu kamu tak mau senyum sama saya, tak mau ngomong sama saya, lari-lari dari saya. Tapi saya tidak mau banyak berpikir tentang itu karena masih banyak tugas saya tahu itu. Jadi sang suaminya belum puas. Sang suami juga bertanya dengan serius, Pak Imam, kalau bisa jujurlah Pak Imam jawab sama saya ini. Kan begini, pada waktu pertama kali saya undang imam ke rumah saya, dan di situ ada seikatan uang yang letak dekat meja imam. Kemudian uang itu hilang setelah imam pulang. Kami sudah capek mencarinya imam, tapi gak ketemu juga uang itu. Maka saya ingin bertanya sama imam. Pertanyaannya, apakah imam ambil uang itu? Apakah imam ambil uang itu? Kata suami tadi bertanya sama imam. Imam menjawab, ya memang saya ambil uang itu, karena saya tengok uang itu berserakan karena ada tiup angin dari jendela, jadi terjatuh uang itu. Waktu imam bilang seperti itu, imam juga merasa sedih gitu. Kemudian imam tunduk, kemudian setelah imam tunduk mengalir air mata imam. Lalu lantas imam bertanya, kalian enggak tahu kenapa saya menangis ini? Saya menangis bukan karena tuduhan kalian sama saya. Saya menangis bukan karena curiga kalian sama saya. Saya tidak menangis karena itu. Lantas yang menangis imam itu, langsung imam bilang, yang saya menangis karena saat itu saya lihat uang-uang yang ditiup angin itu berceceran, berserakan. Saya kumpul uang itu, saya ambil uang itu, saya taruh. Saya tengok Quran ada di meja itu, saya taruh uang, saya selipkan uang di meja itu, saya selipkan uang di Quran itu, karena saya yakin bahwa kalau di bulan Ramadan pasti ahli bait suka baca Quran kan. Nah, itu keyakinan saya, maka saya taruh uang itu ke Quran, dalam Quran, daripada uang itu terbang hilang ditiup angin dari jendela sana. Kemudian imam bilang, karena saya takut kehilangan uang itu, saya masuk ke Quran dengan keyakinan saya agar karena Ramadan ini pastilah ahli bait baca Quran. Ternyata ahli bait selama 1 tahun, dan di bulan Ramadan dan habis bulan Ramadan selama 1 tahun, ternyata ahli bait tidak membuka Al-Quran. Andai 1 kali saja membuka Al-Quran itu, pasti dapat uang itu. Itulah yang membuat saya menangis. Itu alasannya sang imam mengalir air matanya. Setelah sang imam bilang seperti itu seraya dan dengan gaya imam itu nasihat kepada sang suami istri tadi, dan suami istri menangis gara-gara nasihat imam. Suami istri tadi sadar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini marilah bersama kita mengembalikan keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran, dan selalu kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan dapat keuntungan dari baca Al-Quran di dunia dan di akhirat. Sampai di sini saja Pak Taufik jual kopiah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.